Ya, kali ini memang pembahasan yang sangat menarik dan sekarang banyak banget yang ngebahas soal bagaimana kualitas liga. Salah satunya Liga Ang. Ya, jadi ini penyebutan baru untuk liga kita karena memang namanya juga Liga 1 ya, Ang. Kalau mau timnas kita itu maju, ya otomatis liga kita juga harus kompetitif dan bisa bersaing dengan liga-liga luar. Nah, seperti apa nanti liga kita ke depannya, apalagi isunya akan ditambah 8 pemain asing. Oke, yuk kita bahas dari ini jurnal gue. By the way, ini bukan endorse ya, cuman gue suka aja. Jadi kadang-kadang kalau tiap pagi gue minum. Cuma nggak setiap hari sih, nggak setiap hari. Tapi rasanya dan bikin segernya lumayan enak gitu. Nah, jadi kalau banyak yang eh, membahas tentang bagaimana kualitas liga kita, tentunya kualitas liga kita itu sangat bisa dikatakan lumayan buruk lah gitu loh. Mulai dari kualitas SDM-nya, ya, perangkat pertandingan, wasit, ya, terus juga pembinaan, ya, terus juga stakeholder yang berdiri di liga juga gitu ya. Terus juga salah satu yang paling penting adalah infrastruktur gitu loh. Bagaimana kualitas stadion, ya banyak banget lah stadion-stadion kita yang masih perlu perlu keprihatinan gitu loh, karena banyaknya lumpur lah gitu ya, kualitas rumputnya buruk gitu. Terus juga kemarin gitu ya kita sempat mengalami tragedi Kanjuruhan gitu. Jadi inilah yang perlu dibenahi oleh PSSI dan terkhususkan kepada PT LIB. Ini kan ada ya salah satu sinergitivitas yang harus dijaga terus gitu loh. Kenapa harus dijaga terus? Karena LIB sebagai pelaksana daripada jalannya turnamen tersebut, dan PSSI sebagai lembaga yang mengawasi dan melakukan kebijakan. Yang mau gue sampaikan adalah bagaimana kita itu harus banyak contoh negara-negara yang notabene negara-negara yang sedang berkembang pesat untuk sepak bolanya. Salah satunya yang gue pengen ambil contoh itu adalah Arab Saudi. Lu kebayang gak sih Arab Saudi itu negara yang seperti apa gitu ya? Selain punya tanah suci yaitu Mekah ya, bagi orang Muslim, termasuk gua juga orang Muslim, ya dianggap sebagai tanah yang banyak histori untuk agama Islam. Tapi kalau kita bicara pariwisata, ya baik lagi ya, gurun lagi gitu loh. Jadi secara secara peningkatan terhadap pariwisata gitu loh, sebenarnya gak banyak yang dilihat juga gitu dari Arab Saudi. Nah, karena tanahnya tandus gitu. Nah, beda dengan Indonesia. Indonesia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah bagaimana kelestarian alam kita gitu ya. Terus juga orang-orangnya juga yang terkenal dengan ramah gitu ya. Hospitality lah kalau kita sebut gitu loh. Terus juga potensi antar kota ya yang begitu banyak keunikan adat budaya gitu kan, yang bisa kita jadikan promosi untuk gambaran bahwa oh kalau ternyata Liga Indonesia itu selain meningkatkan sepak bolanya juga pariwisatanya. Nah itu yang dilakukan oleh Arab Saudi sekarang gitu loh, karena Arab Saudi kabarnya gitu ya cadangan minyak buminya itu akan habis, makanya mereka akan fokus kepada pariwisata. Nah harusnya dengan melihat potensi ini gitu ya, Indonesia itu harus mulai fokus terhadap pariwisata karena kita punya segalanya gitu loh. Nah, kalau bicara pariwisata, salah satu pancingan yang paling besar dan memberikan impact paling besar adalah bagaimana meningkatkan persepak bolaan di Indonesia. Kenapa? Karena balik lagi, highlight sepak bola itu sangat besar. Bergeningnya sangat besar. Kita ambil contoh deh, misalnya Essien main di Persib Bandung, bagaimana berita-berita luar
itu meliput bahwa oh ASEAN itu main di negara apa ya, gitu loh. Karena nggak banyak tahu juga orang negara Indonesia itu seperti apa. Yang mereka tahu Bali itu negara, bukan Indonesia negaranya gitu loh. Jadi Indonesia itu bagian dari Bali, padahal kan kebalik gitu loh. Nah, ketika ASEAN itu main di Persib Bandung, otomatis apa? Otomatis ketenaran daripada Liga 1 itu mencuat ke ke global gitu loh. Berarti kan oh, legenda AC Milan, legenda Real Madrid gitu kan. Terus juga pernah main di Chelsea gitu kan. CV-nya kurang apa gitu loh. Ya wajar lah akhirnya disorot gitu loh. Nah, mungkin dengan penambahan pemain asing atau 8 pemain asing itu bisa jadi solusi bagaimana kita itu bisa menaikkan kualitas liga. Kenapa? Karena itu menjadi kesempatan bagi para pemilik klub ya, salah satunya untuk mendatangkan pemain-pemain marquee player. At least apa? At least dari segi engagement itu pasti akan naik ya. Engagement itu pasti akan naik. Kedua, sponsor akan makin tertarik gitu loh. Ya, yang ketiga, penonton akan semakin banyak karena akan penasaran. Wah, misalnya contoh, ini contoh aja misalnya. Oh, ternyata Iniesta itu main gitu di Indonesia, di salah satu klub Indonesia. Contoh misalnya main di Persija misalnya. Ya siapa yang nggak akan mau nonton Iniesta? Semua pasti pengen nonton Iniesta ya. Apalagi kalau misalnya Messi main di Indonesia. Gimana kebayangnya gitu ya. Nggak kebayang deh engagement Indonesia itu akan seperti apa gitu. Contoh aja MLS itu engagementnya mulai naik gitu loh, karena ada satu pemain mega bintang ya itu yang bisa main di liga yang sebenarnya kita nggak pernah tahu liga apa gitu, paling liga pensiunan gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh Indonesia. Itu dampak baiknya. Nah, dampak buruknya apa? Ya sebenarnya kalau dibicara dampak buruk, nggak buruk-buruk amat. Ya contoh gitu, bagaimana nanti pemain kita akan jauh lebih kompetitif ya. Gue sih sebenarnya kalau memang ini dicanangkan gitu ya, ada 8 pemain asing yang akan bermain di per klub gitu yang akan bermain di Liga Indonesia, dan salah satunya adalah marquee player contoh misalnya. Harusnya PSSI itu mulai membuat sebuah standar bagaimana yang bermain di Liga 1 itu memenuhi kualifikasi yang sepantasnya. Contoh misalnya, kita bicara pengelolaan klub deh ya. Sebenarnya gue nggak peduli mau klub itu mainnya 10 kayak 15 kayak, yang penting semua klub sehat ya. Yang penting semua klub sehat, gajinya bisa dibayarin gitu loh, maksudnya tepat waktu, nggak ada penunggakan gitu kan. Terus tidak terjadi yang namanya moneyball gitu kan, dalam artian ya banyak nyuap, mafia mulai bermain gitu kan. Terus juga dari segi kualitas SDM ya, peningkatan wasit dan segala macam gitu loh. Dan yang gue pengen sebenarnya dari PSSI itu mulai bikin standar pemain itu ada grade. Nah, kenapa ada grade? Karena kalau kita bicara Liga 3, Liga 2, Liga 1, itu pasti ada standar grade yang harus kita lakukan. Ya, contoh, kalau misalnya pemain ini udah nyampe di grade A, itu berarti pantas main di Liga 1. Kalau belum nyampe di grade A, jangan main di Liga 1. Minimal Liga 2 atau Liga 3. Jadi semua liga ini kompetitif gitu loh. Jadi nggak ada lagi klub-klub Tarkam atau pemain-pemain Tarkam yang bermain yang sosokan main di liga gitu loh. Jadi semua merata gitu. Dan mereka itu by proses semua. Ya. Kalau misalnya grade C itu dihuni oleh siapa? Ya pemain-pemain muda. Makanya mainlah di Liga 3. Dan itu dilakukan oleh Premier League gitu loh. Bagaimana ada level championship, divisi 1, divisi 2, sampai malah sampai divisi 6. Karena mereka itu ya, bertujuan untuk merapihkan standar-standar. Nah, ini adalah proses yang benar. Gitu loh. Ya. Jadi yang gue harapkan sebenarnya untuk standarisasi pemain itu harus ada grade. Jadi yang main di Liga 1 ya, itu yang benar-benar udah siap, yang punya pengalaman, yang punya skill, yang punya kedisiplinan, yang punya visi bermain, yang punya mentalitas, yang punya integritas. Jadi nggak ada lagi yang kata Bung Toel itu soal anti lokal. Kita bukan anti lokal.
Kita bukan anti lokal, tapi kita itu mencoba supaya lokal ini bisa berkaca kepada pemain diaspora, supaya ada rasa keinginan bahwa oh bermain bola itu seperti ini, mentalitas itu seperti ini, visi bermain bola seperti ini, integritas seperti ini, intensitas seperti ini. Nah itu yang dibutuhkan sekarang. Nah makanya dengan ada kesempatan yang katanya isunya pemainnya 8 orang penambahan pemain asing jadi 8 orang, ini tuh kesempatan untuk kita ngerapihin sebenarnya pemain-pemain lokal kita gitu loh. Jadi yang main di Liga 1 itu adalah grade A yang itu juga bisa diorbitkan nantinya jadi pemain timnas gitu loh dengan kapasitas dan kualitasnya gitu loh ya. Jadi balik lagi ya, apa sih yang bakal kita dapat ya, dan gue boleh ngebaca nih pergerakan PSSI juga LIB akan seperti apa. Intinya adalah satu ya, adalah bagaimana meningkatkan kualitas liga untuk lebih entertaining, alias lebih menarik lagi gitu ya, lebih enak lagi ditontonnya gitu ya, dan semua masyarakat itu terhibur ya, karena isunya katanya penonton Liga 1 itu mulai menurun katanya dengan rating, kalah dengan rating-rating sinetron gitu kan. Terus juga yang kedua adalah ya bagaimana kita meningkatkan kualitas pemain kita ya. Jadi selain daripada entertaining, terus juga meningkatkan kualitas pemain ya. Yang ketiga adalah yang paling penting adalah bagaimana keuntungan itu terjadi. Contoh meningkatkan pariwisata. Itu udah pastilah disorot sama dunia gitu loh. Kalau saja nanti banyak pemain marquee player yang datang ke Indonesia, main di Indonesia, ya fans-fansnya itu pasti ngelihat, oh ternyata negara Indonesia seperti ini ya, oh Bali itu ternyata di Indonesia, bukan Indonesia yang ada di Bali, gitu loh, ya. Mungkin segitu aja video dari gua. Semoga video ini bermanfaat. Komen dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian bisa update terus video gua. Oke, see you next time.